Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Kakanwil Jawa Timur, Pak Asep, ini sahabat saya. Beliau sebelumnya dari dapil saya, Dapil Sultra. Begitu beliau pindah ke Jawa Timur, langsung marak mafia tanah di Sultra. Nggak tahu saya beliau pakai ilmu apa, kan Bang Mardani, beliau pakai ilmu apa waktu beliau jadi Kakanwil. Nggak ada laporan-laporan yang masuk. Tapi begitu beliau pindah, langsung banyak laporan yang masuk. Pak Kakanwil Banten, Bu Reska, kita sebenarnya banyak berharap sama Bu Reska ini karena sebelumnya Bu Reska yang duduk sebagai anggota DPR RI lebih galak daripada anggota-anggota DPR RI yang laki-laki yang hari ini hadir di sini. Hari ini belum mungkin, Kang Dede. Kepada Forum Tanah Air beserta seluruh jajaran dan teman-teman yang hadir, tim advokasi, aliansi rakyat dan seluruh teman-teman semua yang hadir, kami merasa bangga tentunya di Komisi 2 karena hari ini kami banyak menerima aduan-aduan, karena di Komisi 2 bukan hanya menyangkut yang masalah pertanahan, tapi kami lagi-lagi selalu mendahulukan yang penting-penting. Maka dari itu hari ini kami menerima semua teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak hanya meminta BPN untuk berbenah, tapi kami juga anggota DPR RI sedang berbenah, termasuk setiap hari Selasa kami mengagendakan rapatnya khusus untuk penerimaan aduan-aduan. Jadi ini saman terbuka, zamannya media sosial begitu cepat, jadi tidak ada cara lain, kita semua harus berbenah. Bukan hanya pemerintah yang kita minta berbenah, tapi DPR juga mesti harus berbenah dalam rangka bagaimana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat yang kita wakili. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu harapan kami dengan adanya pengaduan-pengaduan yang dilaksanakan setiap hari Selasa, agar tujuannya bukan hanya teman-teman yang melakukan pengaduan ini hanya untuk didengar, tapi penting untuk ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi keluhan teman-teman hari ini terkait soal mafia tanah, penerbitan sertifikat ganda dan lain-lain bukan justru makin bertambah, tetapi harusnya makin berkurang dengan adanya peristiwa-peristiwa atau forum semacam ini. Nah, jadi kita meminta ini Pak Kepala BPN jangan menutup diri, harus membuka diri dengan masukan dari teman-teman, dengan aduan dari teman-teman. Kita tahu bahwa di BPN ini juga tidak semuanya perilakunya menyimpang, tapi saya meyakini bahwa yang namanya manusia itu pasti ada sisi-sisi kebaikan dalam dirinya. Dengan mudah-mudahan ini, apalagi momentum bulan puasa ini, kita harus lebih terbuka kepada publik, kita harus lebih terbuka kepada masyarakat, terutama teman-teman kita yang melakukan pengaduan hari ini. Jadi Pak Kakanwil terkhusus Banten nih, ada rekan tanya juga saya lihat hadir, jangan hanya lepas dari forum ini menerima aduan setelah itu tidak ditindaklanjuti. Jadi kita berharap, terutama saya ini dari Partai Gerindra, Pak Prabowo berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi jangan coba-coba lagi main-main terkait dengan mafia tanah ini. Tidak ada tempat bagi mafia tanah, Pak. Kita pengen semua kekayaan alam yang dikelola oleh negara harus diperuntukkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh karena misalnya si A di direct atau misalnya ada backingan dari belakang terus kemudian harus dibela. Yang tidak punya backingan tidak dibela. Hari ini karena Pak Prabowo sudah jadi presiden dan beliau menyampaikan dengan gamblang, jangan coba main-main. Jadi kita tidak pengen kejadian-kejadian yang terjadi hari ini di Banten, di Desa Kohot, terulang yang sama dengan di daerah-daerah lain. Dan tidak mustahil, Pak. Semua hampir kota-kota besar hari ini terkait soal reklamasi sebagian besar bermasalah. Pemerintah, DPR, kami tidak melarang soal reklamasi, tapi yang pasti taat aturan.
jangan melanggar aturan. Dan bagi BPN, jangan dipermudah bagi oligarki yang ingin menyimpang terhadap negara ini. Tidak ada tempat bagi mereka, Pak. Sudah terlalu lama mereka merampok kekayaan negara dan mereka nikmati sendiri dan membuat rakyat susah. Tidak boleh kejadian lagi ke depan hal semacam ini. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan. Jadi Kang Dede ini tidak hanya sekedar sebagai forum mendengar, tapi harus ada tindak lanjut dari semua keluhan-keluhan, apakah keluhan yang lalu-lalu atau hari ini dan di Selasa-Selasa yang akan datang, terus harus kita dengarkan keluhan masyarakat, karena memang DPR tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, barangkali itu sekali lagi saya ucapkan kepada Kang Asep ini, mudah-mudahan di Jawa Timur ini, karena Sultra ini kan jauh lebih kecil dari Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang menjadi yang ditanamkan hari ini di Sultra, saya melihat langsung kerja beliau di sana, Pak. Saya sudah turun ke beberapa kabupaten kota bersama Kang Asep. Mudah-mudahan nanti juga anggota DPR RI yang dari Jawa Timur bisa menemani beliau sehingga semua permasalahan-permasalahan atau pengaduan-pengaduan di tingkat kabupaten bisa segera tertangani dan terselesaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.